Sama. Baik. Umur 64 tahun. Kondisi saat ini ayah saya lupa dengan rakaat, sudah lupa dengan rakaat, salat dan bacaan salatnya. Sudah beberapa pekan terakhir, saya ganti kalimat minggu pakai pekannya, dan beliau sering menangis sendiri. Hal yang sudah dilakukan adalah mengingatkan ayah untuk salat berjamaah ke masjid. Namun adakah hal yang bisa dilakukan untuk mengingat hafalan bacaan salat ayah saya yang sering lupa dan terbalik dan dalam bacaan pada setiap gerakan salat? Syukran Ustaz. Allah yakfik insyaallah. Teman-teman, pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Anda yang bertanya, karena Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas bakti pada orang tua yang tidak setiap orang punya kesempatannya. Orang tua merawat Anda saat kecil. Jangankan lupa, dari mulai Anda nggak bisa. Silakan cek. Dari mulai Anda nggak bisa sholat diajarkan. Anda nggak bisa baca Quran diajarkan. Bukan lupa, diajarkan dari awal yang nggak bisa. Kemudian diajarkan cara berdiri, diajarkan cara berjalan, diajarkan cara bicara. Semua diajarkan pada Anda. Saat tiba masanya Anda dalam kematangan, dalam kekuatan, maka Allah memberi kesempatan pada Anda yang tidak setiap orang mendapatinya. Demi Allah saya katakan. Termasuk saya. Usia 13 tahun, 2 pekan di pesantren. Sesuai ajalnya saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Ada ibu. Alhamdulillah ibu sampai sekarang masih ada. Dan alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk berbuat baik, berbakti dan sebagainya. Tapi tahukah Anda, ketika kita punya kekuatan dengan izin Allah untuk memberikan yang terbaik, maka orangnya sudah tidak ada. Saya 2010 menangis luar biasa. Alhamdulillah, satu syukur Allah anugerahkan kesempatan untuk bisa berhaji dan ibu hadir pada saat itu. Tapi tahukah Anda, saat dalam situasi sa'i pada saat itu, juga dengan tawafnya. Sa'i bukan hanya sekedar gambaran, misalnya dari sofa ke Marwah, kita beribadah, tidak. Tapi sa'i ada refleksi bagaimana membalas bakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah di situ Sayyidah Hajar mencari air untuk anaknya Ismail? Yang dapat air anaknya, yang berusaha adalah ibunya. Maka pada saat itu saya gandeng dengan tangan kanan saya. Bagaimana kemudian bermohon kepada Allah untuk memberikan kesempatan bakti maksimal pada ibu saya. Ya Allah sayangi ibu saya ya Allah. Ya Allah berikan yang terbaik pada ibu saya. Ya Allah beri kesempatan saya untuk membahagiakan ibu saya. Ya Allah mohon ganti air matanya dengan kebahagiaan yang bisa Engkau turunkan kepada saya untuk membalasnya. Ya Allah ganti segala keringatnya dengan yang terbaik yang bisa saya berikan untuknya. Tapi tahukah Anda, tangan kiri saya tidak bisa berbuat apapun. Karena sudah tidak ada yang bisa digandeng lagi. Saya hanya bisa berdoa, bagaimana ayah bisa diberikan yang terbaik di alam kuburnya. Diberikan ketenangannya, diberikan keterangannya. Ya Allah jadikan ya Allah. Dulu ayah saya memangku saya. Dulu saya tidur ketika beliau mengajar. Sekarang bergantian saya mengajar dan beliau tertidur. Maka mohon ya Allah, seperti beliau memberikan ketenangan pada saya saat beliau mengajar, maka berikan ketenangan kepada beliau saat saya mengajar. Ya Allah anugerahkan setiap hurufnya untuk ayah saya ya Allah. Terangi alam kuburnya. Cuma itu yang bisa dilakukan. Anda sekarang punya kesempatan lebih daripada saya. Seorang ustadz tidak mendapatinya. Anda bukan ustadz mendapati itu. Jadi kalau Allah sudah berikan kepada Anda untuk membalas baktinya, Anda tidak sia-sia, dan Anda sia-siakan itu, Anda butuh berapa ayah lagi untuk bisa berbakti. Maka yang pertama saya mohon kepada Anda, jangan sia-siakan peluang ini, maka dampingi beliau. Seperti beliau mendampingi Anda sejak kecil. Ya, kalau beliau lupa Anda ingatkan. Kalau beliau sendirian Anda dampingi. Kalau Anda laki-laki temani ke masjid, jangan menuntut ayah Anda ke masjid, Anda diamkan. Anda temani beliau, banggakan kepada orang lain. Nih Allah berikan kesempatan kepada saya. Pangku dia. Seperti Uwais menggendong ibunya, kemudian dia gendong, kemudian ke Mekah, dia tawaf dan sebagainya. Apa faedahnya Anda kalau cuma diam di rumah? Apa nggak bisa dampingi dia? Anda mungkin diberikan mobilnya bukan untuk Anda saja. Allah berikan mobil kepada Anda supaya bisa bawa ayah Anda. Allah berikan motor kepada Anda supaya bisa bonceng bapak Anda. Mungkin itu faedahnya Allah berikan motor kepada Anda, bukan untuk Anda banggakan. Itulah sebabnya kemudian Allah berikan Anda tangan yang kuat, punggung yang kuat, mungkin untuk menggendong ayah Anda. Bukan cuma Anda banggakan sebagai atlet dan sebagainya, bukan. Lihat dengan iman. Kadang-kadang ada peristiwa yang harus kita gunakan iman untuk melihat di situ. Di poinnya sederhana, ini tidak perlu pakai banyak dalil. Yang pertama, Anda dampingi ayah Anda, saat lupa Anda ingatkan, saat lemah Anda bantu dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada Anda, dan hukum orang seperti itu dihukumi sesuai dengan kadar kemampuan dia. Jadi begitu dia lupa, Anda ingatkan. Allah kemudian berikan hisab sesuai dengan ikhtiar dan kesanggupan apa yang bisa ia kerjakan. Jelas ya? Baik, saya kira itu poinnya. Kalau beliau sedang sholat sendirian dan Anda tidak ada di tempat misalnya, maka dihukumi sebagaimana keadaan beliau. Kalau beliau misalnya dalam keadaan sudah pikun, sudah lupa sama sekali, Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya, dan tidak ada yang membenarkan pada saat itu, maka sholatnya dihitung sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Ya Allah Ta'ala alam bisawab.